Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Ini merupakan pembelajaran kita yang kedua, pertemuan kedua. Nah, kali ini kemarin sempat kita belajar tentang apa itu jaringan, kemudian juga macam-macam komponen-komponennya, kemudian juga tujuan dibuat jaringan itu seperti apa. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang macam-macam jaringan. Nah, macam-macam jaringan ini terdiri dari 4 tipe kelompok yang dibagi menjadi berdasarkan jangkauan geografis. Nah, apa aja sih jaringan yang memang berdasarkan jaringan jangkauan geografis, nanti kita akan lihat ya. Kemudian juga jaringan dibuat berdasarkan media transmisi data, seperti itu. Kemudian juga jaringan yang dibuat berdasarkan distribusi sumber data atau informasi. Selanjutnya juga berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa dalam membangun sebuah jaringan ada 4 kriteria ya. Yang pertama berdasarkan geografis, media transmisi data, kemudian berdasarkan distribusi sumber data, dan yang keempat berdasarkan peranan hubungan tiap-tiap komputer. Kita lihat jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama di sini ada LAN. Nah, LAN ini singkatan dari Local Area Network. Kalau kemarin kita LAN yang kita ketahui ada kabel LAN ya. Nah, kabel LAN ini biasa kita gunakan dalam menghubungkan suatu jaringan, di mana LAN ini cakupannya yang berdasarkan jangkauan geografis. Artinya dalam suatu gedung ataupun satu ruangan itu disebut LAN karena jaringannya masih bisa dibilang intern gitu, artinya dalam satu ruangan dan tidak mencakup ruangan yang atau enggak jangkauan yang lebih luas. Kalau kita lihat di sini, biasanya jaringan LAN digunakan pada jaringan warnet, kantor atau sekolah. Selanjutnya, selain dari tadi LAN, ada juga MAN. MAN di sini dia cakupannya lebih luas. Kalau kita bisa lihat di sini di gambarnya, dalam satu jaringan network itu ada beberapa gedung ya. Dari base station pusatnya itu ada base stationnya 2, repeater kemudian dibagikan lagi ke customer, ke perumahan, ada ke kantor-kantor. Artinya metropolitan ini merupakan sebuah jaringan lebih luas cakupannya, mungkin bisa jadi antar satu gedung dengan gedung yang lainnya, seperti halnya di perkantoran, kampus, pemerintah, dan lain-lain. Kalau kita lihat misalkan kampus LP3I contoh, misalkan di Ciaul ada satu, di Baros misalkan ada satu. Nah, ini jaringannya pasti akan menggunakan jaringan MAN agar bisa saling terhubung. Seterusnya WAN ya, Wide Area Network, ini lebih luas lagi jangkauannya. Kalau tadi mungkin berjarak sekitar maksimal mungkin satu kota, nah ini lebih luas lagi cakupannya. Contoh misalkan di sini kita lihat ada kantor pusat Jakarta, kemudian ada kantor cabangnya di berbagai daerah, bahkan bisa jadi di seluruh dunia ya. Kantor seperti Google, dia punya kantor cabang di seluruh dunia, di tiap-tiap negara dia mempunyai kantor cabang. Nah, untuk bisa terhubung dengan jaringan ini menggunakan WAN, Wide Area Network, karena cakupannya lebih luas lagi, seperti itu. Kemudian kita coba lihat berdasarkan media transmisi data.
Ada dua jenis di sini. Yang pertama dalam menghubungkan sebuah jaringan ada berbasis kabel. Artinya seperti yang kita ketahui kalau kemarin di lab komputer kita tahu bahwa untuk menghubungkan antar komputer dengan komputer yang lainnya itu menggunakan kabel LAN. Nah, artinya di sini termasuk ke dalam jaringan komputer berkabel. Seterusnya ada jaringan komputer nirkabel. Sebelum digunakan LAN, kemarin kabel LAN, kalau tahu kabel UTP, sebelumnya untuk koneksi jaringan di lab komputer ini menggunakan media WiFi. Nah, sama juga sebetulnya untuk WiFi dan kabel UTP itu sama-sama bisa menghubungkan jaringan, hanya saja ada kelebihan dan kekurangan pada setiap masing-masing tipe, ya, artinya masing-masing koneksi. Kalau di sini kita lihat wireless ini pertukaran informasi antar komputer ini menggunakan gelombang elektromagnetik, WiFi ya. Selain WiFi juga ada Bluetooth, inframerah dan lain-lain. Nah, selanjutnya berdasarkan distribusi sumber data atau informasi. Di sini ada jaringan terpusat. Apa sih jaringan terpusat itu? Kalau kita bisa lihat di sini merupakan jaringan yang terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Artinya ini kemarin kita coba singgung ya sedikit antara klien dan server. Artinya server merupakan komputer induk. Nah, untuk kliennya ini merupakan komputer terminal, di mana komputer induk ini berfungsi sebagai sumber dari segala sumber yang memang dibutuhkan oleh komputer klien. Kemudian ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi itu apa? Di sini merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa komputer induk. Berbeda dengan komputer terpusat, pada jaringan distribusi, semua host yang terhubung pada jaringan ini bisa berperan sebagai komputer induk sebagaimana peran komputer induk dalam jaringan terpusat. Nah, jaringan terdistribusi ini terdiri dari beberapa komputer induk, namun komputer ini saling terhubung dengan satu dan yang lainnya. Kalau tadi cuma satu saja yang dijadikan induk, kalau di terdistribusi artinya beberapa induk yang terhubung untuk membentuk sebuah jaringan, di mana semua komputer klien atau jaringan klien ini berperan sebagai induk juga. Oke. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat gambaran ya, artinya mana yang termasuk ke dalam komputer terpusat dan mana jaringan terdistribusi. Ini kalau yang terpusat ini lebih kepada satu server terdiri dari beberapa klien. Kalau jaringan berinduk atau terdistribusi terdiri dari beberapa induk dan juga ada user atau klien. Oke. Kemudian terakhir ini
berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Di sini ada jaringan client server, ada dua jenis jaringan ya, ada client server, ada peer to peer. Nah, bedanya apa? Kalau untuk jaringan client server ini pasti ada server dan ada client server, sama seperti halnya gambar yang tadi ya. Dalam suatu jaringan ada yang dijadikan induk, ada juga yang dijadikan client. Dalam jaringan peer to peer ini lebih kepada menghubungkan dua jaringan, di mana kedua komputer ini dia bukan server, bukan induk, melainkan dua personal PC atau dua personal komputer. Seringkali misal jika kita ingin mentransfer data atau informasi dari salah satu komputer, banyak ya untuk misalkan mengambil data, bisa menggunakan flash disk, menggunakan Bluetooth, menggunakan jaringan, kirim via email dan lain-lain. Nah, bisa juga dengan menggunakan jaringan peer to peer dengan menggunakan kabel UTV. Artinya satu komputer disambungkan dengan kabel UTV, disambungkan lagi dengan komputer yang lainnya. Nah, hanya saja untuk bisa tersambung antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, ini harus dilakukan setting berupa penanaman IP. Kemudian juga kita harus men-setting dulu IP-nya seperti apa. Aku mau juga. Seperti apa? Aku mau. Oke, nah artinya di sini kita membangun jaringan, kita setting dulu satu komputer dengan IP, kita tanamkan IP dulu, kemudian yang satunya lagi kita tanamkan lagi IP yang sama gitu, sehingga nanti untuk proses transfer datanya bisa dilakukan. Kalau misalkan berbeda IP, itu tidak akan tersambung. Nah, seperti yang kita lihat di sini, untuk client server di sini ada sentralnya berupa server, kemudian ada beberapa client. Namun jika peer to peer ini terdiri dari beberapa PC atau komputer yang saling terhubung. Oke, thank you untuk pembelajaran kali ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita, dan jangan patah semangat walaupun kita belajar secara online, ini tidak akan mengubah apapun gitu ya. Artinya pembelajaran tetap berjalan walaupun teknisnya secara online maupun offline. Yang penting kita niat belajar, ibadah, akan ada hikmahnya ya. Oke, terima kasih. Terakhir ada tugas, yaitu membuat resume makalah tentang langkah-langkah cara menghubungkan dua komputer menggunakan jaringan peer-to-peer, baik itu secara nirkabel maupun secara kabel ya UTV. Kalian buat tugasnya dibikin semacam makalah lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.